Halo teman-temanku seperjuangan dan kawan-kawanku serta dosen yang saya hormati. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk semuanya. Perkenalkan, nama saya Juan Harley dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas B angkatan 2020 dengan NIM 2008370. Tugas pendidikan Pancasila yang dibimbing oleh Pak Supriyono, Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini, saya akan memberikan sedikit ilmu mengenai pengetahuan pertemuan ketiga yang sudah saya dapat dari materi pembelajaran berupa PPT, video, dan lain-lain. Langsung saja, pengertian dasar negara yang diajukan BPUPK dipersepsi secara berbeda. Yang pertama ada dari Muhammad Yamin, yang lebih memaknai dasar negara sebagai dasar sosiologis, politis, eksistensi negara. Lalu Supomo memaknainya sebagai dalam konteks bahwa negara harus berdasarkan atas aliran pikiran atau state idea, negara yang intergalistik. Lalu pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno berpidato yang monumental. Soekarno menjawab permintaan Regimen Widyo-Diningrat akan dasar negara Indonesia itu dalam pengertian dasar filsafat. Soekarno mengajukan 5 prinsip yang menurutnya merupakan titik temu segenap elemen bangsa, yaitu yang pertama, kebangsaan Indonesia. Lalu yang kedua ada internasionalisme atau peri kemanusiaan. Yang ketiga ada mufakat atau demokrasi. Yang keempat ada kesejahteraan sosial. Dan yang kelima ada ketuhanan yang berkebudayaan atau berkeadaban. Soekarno menamai kelima prinsip tersebut dengan nama Pancasila, yang artinya panca adalah 5 dan sila adalah asas. Di atas kelima dasar inilah kita membuat negara yang kekal dan abadi. Pidato Soekarno begitu heroik, empatik, berbobot, runtut, solid, dan koheren, meskipun berpidato tanpa teks. Pada akhir masa persidangan 1, Ketua BPUPK membentuk panitia kecil yang bertugas menyusun rumusan tentang dasar negara, dengan pidato Soekarno sebagai sumbernya, ditambah usul dari anggota BPUPK yang lain. Panitia ini beranggotakan 8 orang, atau disebut Panitia 8, yang dipimpin oleh Soekarno, dan beranggotakan golongan kebangsaan, yaitu Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, A. Maramis, M. Subarjo, Oto Iskandar Dinata, dan 2 lagi adalah dari golongan Islam, yaitu Kiai Haji Bagus Hadikusumo dan Kiai Haji Wahid Hasyim. Dalam kapasitasnya selaku Ketua Panitia 8 di masa rese Soekarno melakukan berbagai inisiatif. Dia memanfaatkan masa persidangan Dewan Pertimbangan Pusat yang dibuat organisasi bentukan Jepang, di mana Soekarno sendiri jadi ketuanya. Pada 18-21 Juni 1945 di Jakarta untuk mengadakan pertemuan yang terkait dengan tugas panitia kecil. Sebanyak 47 orang yang diundang untuk menghadiri pertemuan tersebut, tetapi yang hadir hanyalah 38 orang. Pada penghujung pertemuan, pada 20 Juni, Soekarno mengambil inisiatif membentuk Panitia 9 yang bertujuan merumuskan Pancasila sebagai dasar negara dalam suatu rancangan pembukaan hukum dasar atau disebut preambul konstitusi yang dipersiapkan sebagai rancangan teks proklamasi. Adapun anggota Panitia 9 yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, A. Maramis, Subarjo, Kiai Haji Wahid Hasyim, Kiai Haji Kahar, Agus Salim, dan yang terakhir R. Abid Cokro Aminoto. Dengan seimbangnya antara golongan kebangsaan dengan golongan Islam,
Panitia 9 berhasil menyepakati rancangan preambul yang pada alinea terakhir terdapat rumusan Pancasila. Pada tanggal 22 Juni 1945, oleh Soekarno, rancangan preambul dinamai Mukadimah. Lalu Muhammad Yamin menamainya Piagam Jakarta. Lalu Sukiman Wiryo Sanjoyo juga menamainya Gentleman Agreement. Setelah melewati konsensus, rumusan Pancasila mengalami penyempurnaan dalam urutan dan redaksional. Yang pertama, perubahan prinsip ketuhanan yang asalnya dari sila kelima menjadi sila pertama. Lalu ditambah anak kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Lalu perubahan yang kedua ada pada prinsip internasionalisme atau peri kemanusiaan. Untuk posisinya tetap di sila kedua. Dengan redaksi disempurnakan menjadi kemanusiaan yang adil dan beradab. Lalu perubahan yang ketiga ada pada prinsip kebangsaan Indonesia yang berubah dari sila pertama menjadi sila ketiga dan rumusannya menjadi Persatuan Indonesia. Lalu yang keempat ada prinsip mufakat atau demokrasi dari sila ketiga menjadi sila keempat dan rumusannya menjadi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lalu yang kelima, ada kesejahteraan sosial yang berubah dari sila keempat menjadi sila kelima, yang berubah menjadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah BPUPKI dibubarkan karena telah menyelesaikan tugasnya, pada 7 Agustus 1945, Jepang memberikan persetujuan atas pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan. Namun karena lembaga tersebut belum jelas wujudnya dalam rencana Jepang, diantaranya tanpa kejelasan seputar Indonesia, maka akhirnya pimpinan bangsa Indonesia mengambil momentum menetapkan lembaga tersebut menjadi PPKI. Pembentukan PPKI pada 12 Agustus 1945 beranggotakan 21 orang. Pada pertemuan pertama dengan marsekal dari Vietnam, PPKI akan melakukan pertemuan pada tanggal 25 Agustus 1945. Tetapi karena adanya desakan politik, pertemuan dipercepat menjadi tanggal 16 Agustus. Namun pada saat itu, Soekarno dan Hatta dibawa oleh pemuda ke Rengas Dengklok. Dan keesokan harinya, terjadilah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sehingga sidang pertama diadakan tanggal 18 Agustus 1945. Dalam lintasan panjang secara konseptualisasi Pancasila pada setiap fasenya melibatkan partisipasi berbagai unsur dan golongan. Oleh karena itu, Pancasila benar-benar merupakan karya bersama para pendiri bangsa. Meski demikian, tak bisa dipungkiri bahwa oleh karena itu, Pancasila benar-benar merupakan karya bersama pendiri bangsa. Meski demikian, tak bisa dipungkiri bahwa dalam karya bersama itu ada individu-individu yang memainkan peranan penting. Salah satu nama dengan peran paling menonjol adalah Soekarno. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih dan sampai jumpa di lain hari.